Halo Sobat Produktif, malam ini saya bersama Nazila Kirani. Ya nggak sih namanya? Nazila Ratu Kirani. Oh ya, iya Nazila Ratu Kirani. Maklum ya, ini kebetulan. Nggak apa-apa, biar aja. Kebetulan ini pertemuan keberapa sih kita ketemunya? Banyak sih, tapi kalau pertemuan yang kayak gini baru sekali. Baru sekali ya? ya? Baru sekali. Biasanya ketemu pas lebaran aja ya? Ya, pas lebaran. Karena kebetulan sama Kiran juga ya, kita agak dekat ya, keluarga gitu ya. Ya begitulah. Jadi alasan saya mengundang Kiran atau ingin ngobrol sama Kiran itu sebenarnya nggak ada apa-apa sih, pengen tahu aja kan Kiran sekarang sedang dulu tuh aku sama Kiran itu tahunya masih SD SMP gitu. Terus tiba-tiba udah SMA kan kayak kaget, oh udah SMA ternyata Kiran. Dan ternyata ya seperti ini gitu. Seperti gimana guys? Ya gitulah ya. Jadi gini, Kiran, kemarin kan aku lihat kamu di postingan Instagram atau postingan lain-lain WA, kamu kan di situ jadi apa namanya, duta SMA nasional, betul? Duta SMA provinsi. Oh, duta SMA provinsi. Iya. Perasaan kemarin duta SMA nasional bukan? Bukan. Oh, duta SMA provinsi Iya, NTB. Provinsi NTB, mewakili ke nasional. Mewakili ke nasional. Oh, kayak gitu. Jadi kamu kemarin duta SMA provinsi NTB. Itu gimana tuh? Coba diceritain dong, apa sih duta SMA provinsi itu coba? Ya, oke. Jadi ternyata aku waktu daftar ini ya, disclaimer. Jadi waktu daftar, aku tuh ngiranya orang-orang udah banyak yang tahu tentang duta SMA. Karena dia cukup hype sebenarnya di TikTok dan lain-lain. Tapi ternyata itu tuh di kalangannya SMA aja. Jadi waktu aku ngobrol ke guru-guru, ngobrol ke teman-teman yang di bawah aku, yang di atas aku, itu ternyata belum. Nggak ada yang tahu? Iya, belum pada tahu. Sama sekali nggak ada yang tahu? Anak-anak Sama SMA? sekali sih, tapi SMA kayak itu? baru dengar gitu kan. Karena memang Duta SMA ini program yang baru berjalan dari Direktorat SMA, Kemdikbud, di tahun 2022 kalau nggak salah pertama kalinya. Iya, Baru 3 tahun ya berarti ya? baru sekitar segitulah. Nah, Duta SMA ini basically perkumpulan anak-anak SMA per provinsi itu ada 2 orang, jadi 76 orang dari setiap provinsi yang ada di Indonesia dikumpulin anak-anak SMA itu untuk nantinya mereka bakal ikut pelatihan karantina. Di situ tuh dijelasin lah program-programnya Direktorat SMA buat Direktorat nantinya, SMA. iya buat nantinya mereka 76 anak ini balik ke provinsinya masing-masing yang mensosialisasikan itu. Berarti nanti programnya memang dari Direktorat sana. Direktorat. Sebelum itu kan kamu terpilih provinsi nih. Itu bagaimana proses seleksi ke provinsinya, kok bisa kamu terpilih jadi mewakili NTB gitu? Kok bisa ya? Ya kok bisa? Sejujurnya kalau ditanya kok bisa, aku juga bingung ya, karena kalau di sekolah itu aku anaknya sebenarnya enggak yang unggul-unggul banget, enggak, biasa-biasa banget juga enggak, tengah-tengah banget, mediocre banget. Tengah gitu. berarti? Iya, tengah Serius, banget. tengah. Tapi katanya kamu ranking terus katanya. Iya sih, tapi di kelas aja, enggak umum. Nah, Tapi kan setidaknya. ya, waktu itu seleksinya itu cukup banyak, tapi nggak berasa sih. Gimana maksudnya nggak berasa? Jadi ada 3 seleksi guys waktu itu. Jadi 3 seleksinya itu, seleksi pertama video, jadi kita bikin video profil, terus abis itu nanti video profilnya itu disebarin di sosmed kita masing-masing buat nanti dinilai. Jadi nilainya sembunyi-sembunyi nih sama direktorat, nggak tahu yang mana yang nilai gitu. Terus setelah videonya lolos sama berkasnya lolos, baru wawancara. Nah, pas wawancara itu bertemulah dengan pihak direktorat, terus abis itu pihak perwakilannya provinsi, distrik provinsi, sama ada banyak akademisi dan lain sebagainya. Terus baru seleksi yang untuk milih duta nasionalnya. Kebetulan saya tidak terpilih. Nggak terpilih di nasional, tapi di provinsi. Di provinsi udah jadi perwakilan provinsi. Oke, di situ kan Kiran sama siapa temannya, orang mana itu yang kan 2 provinsi? Ya, orang Kabupaten Bima, namanya Anas. Hai Anas. Anas, semoga nyampe ke Anas ya, segala nyampe kok. Oke, itu Anas. Iya. Anas SMA apa dia? Dia SMA 1 Bolo namanya. SMA 1 Bolo. Ya, daerah di Kabupaten Bima. Kabupaten Bima. Dulu ya jarang aku Bima biasanya dengar Wera, Sapi, Iya. terus apa lagi ya? Donggo, kurang tahu lah, kurang ilmu geografi itu. Gitulah. Terus Kiran dari SMA 1 Taliwang, berapa orang yang daftar atau cuma Kiran aja yang daftar itu? Waktu itu uniknya ada 2 orang yang daftar. Cuma 2 orang? Cuma 2 orang yang daftar. Ini 2 orang ini karena mereka nggak tahu ada duta SMA atau cuma tertarik 2 orang?
kayaknya yang cuma tertarik 2 orang deh. Dan kebetulan satunya ini tuh teman sekelas aku juga. Jadi dari kelas yang sama-sama daftar di SMA, satu yang kepilih gitu. Itu dia taunya dia daftarnya barengan atau daftar habis kiran atau Kebetulan gini guys ceritanya. Jadi waktu itu teman aku ini memang udah tertarik dari lama pengen daftar itu. Iya. Aku tertarik sih, tapi pada saat itu lagi ambis di forum anak karena baru-baru jadi anggota Asis. forum kan. Jadi, Anggota forum. Iya, jadi pengennya tuh jadi duta anak gitu. Duta anak. Enggak gitu tertarik duta SMA. Cuman pas denger, keren juga ya duta SMA, langsung dibawahi oleh direktorat kan lebih direct lagi dari kalau FA tuh direct cuman beda bidang gitu loh. Nah, Iya. jadi temanku lebih tertarik, temanku konsul, kita saling diskusi waktu itu, terus karena dia sharing banyak ke aku dan aku juga sharing banyak ke dia, jadi aku juga ikut tertarik jadinya, jadi sama-sama daftar. Sama-sama Kebetulan daftar dia habis duluan itu. daftar. Ya. Oh, dia duluan. Oke, habis itu kalian sering tapi menganggap itu teman kan, bukan saingan. Iyalah, Pas waktu itu. iyalah, karena waktu itu nggak ambis sama sekali sih sebenarnya. Ikut aja lah gitu. Udah kelas 11 Dia juga. ambis nggak? Ambis. Aku nggak tahu. Aku nggak tahu, jangan ditanya guys. Aku yakin ambis. Iya, Tapi sama-sama kamu juga ambis, sama-sama ambis dong. Sama-sama Kalau ambis. kayak gitu perlu ambis lah. Ya, Kalau nggak betul. ambis nanti kan nggak dapat. Betul sih. Bener nggak sih? Betul. Tapi Apalagi di konotasi ambis sekarang tuh agak ngeri guys. janganlah itu kalau sesuai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ambis itu ya tidak seperti yang Kita dipikirkan pikirkan. orang-orang. Ya, kayak Betul gitu. betul. Terus ini Kiran, awalnya kan kalian ada nggak sih perkumpulan dari SMA yang ada di Kabupaten Sumba Barat lah? Kan kebetulan kamu bilang tadi yang SMA 1 Taluang 2 orang. Ada nggak yang dari SMA 1 Jerewe, SMA 1 Kota Tano atau yang lain, ada nggak? Kalian komunikasi gitu? Sependek pengetahuan aku tidak ada. Nggak ada. Iya, karena kendala utamanya teman-teman SMA yang ada di Taliwang itu, mereka nggak nyampe informasi yang kayak gitu. Entah merekanya nggak mungkin nggak mungkin internetnya lambat atau teknologinya kurang ya, tidak mungkin. Iya, nggak mungkin dong. Mereka agak kurang update lah sama itu. Jadi dan itu juga jadi program kita Pak waktu balik setelah dari Jakarta, setelah dari Bogor, waktu itu balik langsung diminta sama dinas provinsi. Pokoknya tugas utamanya ngasih tahu bahwa ada loh lomba ini buat tahun depan gitu, biar dipersiapkan lagi. Biar ada persiapan Iya. kan? Dan orang-orang juga tahu kalau misalkan ada duta SMA. Ada duta SMA, karena itu ajalnya bagus. Aku pun sejujurnya sama partnerku sama Anas itu tuh baru ketemu hari kita berangkat gitu. Itu sayang banget karena apa kayak gitu? Karena ya kurang persiapan, karena dikit persiapan dari kita pribadi, mungkin nggak ada briefing dulu dari dinas, karena memang jarang dilirik gitu deh lomba ini gitu. Kalau mungkin di Mataram dan lain sebagainya itu sering sih ada Iya. pengetahuan tentang lomba itu. Kalau di sini sama di daerah-daerah lain mungkin jarang Di Sumba Barat jarang. jarang banget. Di SMA di SMA Sumba Barat ini nggak ada info kayak gini. Mungkin ada ya, tapi kalian nggak update. Biar dah ya, masukin aja. Jajan guys, ini kita sedang berada di kafe sekitar yang ada di Taliwang. Kalau lokasinya paling ujung di KTC ya, paling ujung KTC ya. Datang aja. Betul nih SM. Tapi guru sejujurnya guru nggak ada ngasih tahu info. Kiran tahu sendiri kan? Kalau Kiran pribadi kemarin mandiri. Mandiri. Sampai diseleksi wawancara baru oh iya kamu lolos wawancara. Iya oke, difasilitasi gitu. Berarti guru nggak tahu nih. Kiran daftar, nggak ada bilang anak-anak daftar duta SMA ya gini, nggak ada. Nggak ada, kebetulan belum ada. Semoga tahun depan ada ya, karena udah ada saya. Kebetulan angkatan pertama provinsi NTB itu tuh dari sekolah aku juga. Kak Naila, jadi guru-gurunya udah pada tahu ada lomba itu. Cuman karena sekarang Kak Naila lagi menempuh pendidikan yang agak tertutup, jadinya aku nggak bisa reach out Kak Naila buat nanya-nanya gitu loh. Jadi jadi mandiri. Jadi mandiri semuanya ya. Mandiri. Terus habis itu Kiran pas udah selesai, maksudnya udah sampai ke Jakarta nggak sih di nasional? Di Bogor. Oh di Bogor, pas di Bogor apa namanya? Berapa hari itu? Coba ceritain dong di Bogor kamu berapa hari terus di sana? Rentetannya apa aja? Berapa hari ya? 4 deh kalau nggak salah. 4. Iya, aku lupa. Pokoknya ada kali seminggu menghabiskan waktu di kota orang itu. Di Bogor itu. Ya, Ya, seminggu. seminggu. Tapi kegiatannya yang kegiatan core-nya itu 4 hari. 4 hari.
kegiatannya daging guys, daging. Jadi kita di sana tuh ada disampaikan materi dari direktorat, terus kita didatengin staf khususnya menteri, terus kita didatengin juga Abang None Jakarta. Itu banyak banget materinya. Terus kita yoga, jalan-jalan ke Kebun Raya Bogor, ke museum. Itu pasti lah ya. Iya, kayak gitulah kegiatannya tuh sums up-nya kayak gitu. Tapi yang paling apa ya? Ini summary-nya kayak kesannya gitu ya. Iya. Nah, kesannya sih itu memang menguji mental teman-teman sekalian. Ini mungkin buat teman-teman adik-adik SMA yang mau ikut DT SMA tahun depan, kegiatan kayak gitu tuh menguji mental karena jujur 4 hari tuh kalau dibilang bukan hari yang enggak sepenuhnya hari yang menyenangkan semua. Jadi dalam 4 hari tuh ya ada kali 3 hari saya menangis malam-malam. Kenapa bisa nangis? Karena kan kamu maksudnya nggak jalan-jalan juga lah, terus belajar juga. Kok bisa Ya, nangis? Apa yang ditangisin gitu loh? Ya sih, nah ini adalah pertanyaan yang sangat unik. Apa yang ditangisin? Benar, itu juga yang aku tanyain ke diriku sendiri. Kenapa aku nangis? Karena mungkin pertama itu terharu sih, karena kan aku belum pernah tuh keluar kota sendirian, nggak ada orang tua, nggak ada pendamping. Ada pendamping, tapi maksudnya itu kan mandiri ya sehari-harinya. Terus itu mungkin pertama terharu sih karena ternyata ada di titik yang kayak gitu tuh cepet gitu. Aku kiranya nanti bakal pas kuliah kayak gitu, ternyata secepat itu. Lebih ke terharu berarti ya. Lebih ke terharu. Terus yang kedua selain terharu juga karena mungkin Diejek kamu? enggak, Ada ejekan nggak sih di sana? Enggak guys. Oh, nggak ada. Teman-teman di SMA itu tidak ada yang judge. Yang Biasa lah kedua kan itu orang-orang sana suka ngejek. enggak lah. Nggak boleh stereotype. Yang kedua itu karena capek sih, drain karena perjalanan jauh, terus abis itu kegiatannya tuh full kan, padat. Dari abis kegiatan ini ada ini terus sampai malam itu tiba-tiba aja jam 9 itu harus cut semua kegiatan, jadi kita tiba-tiba harus berhenti jam 9. Jadi jarak dari istirahat sama kegiatan yang padat itu nggak ada apa ya, celah untuk nafas. Iya, untuk nafas gitu. Jadi waktu 2 hari pertama lah itu capek banget. Tapi setelahnya karena udah bertemu dengan teman-teman, terus udah bertemu dengan lingkungannya udah kayak rumah. Enak jadi. Jadi enak sih lama-lama. Itu kan si Kiran kan masuknya ke NTB berarti ya? Iya. Bisa dibilang kan NTB ini maksudnya kalau dibandingkan sama provinsi-provinsi lain ada beberapa aspek yang bisa dibilang kalau dari segi tadi pendidikan bisa saja dia dibilang di bawah lah. Iya, benar. Ada nggak sih tanggapan dari provinsi lain kayak orang NTB tuh kayaknya nggak terlalu di inilah kayak disepelein atau ada? Alhamdulillah teman-temanku mungkin ya pastinya anak-anak yang dipilih jadi duta kan ada poin khusus ya, sampai mereka tidak akan melakukan itu. Cuman yang lebih berasa bedanya itu adalah NTB itu kurang dikenal sih. Kurang jadi dikenal. Jadi waktu aku datang, aku tuh either dikirain orang Sulawesi atau orang Aceh atau enggak dikirain orang NTT malah. Kenapa bisa? Emang Kiran ada Karena gaya-gaya? misalnya dibilang kamu dari mana? NTB. Nah kedengarannya NTT gitu. Atau kalau dari muka itu dikirain orang Sulawesi. Itu kalau dari nama dikirain orang Aceh. Kiran, Nazila Ratu Kirani. Iya, jadi pas datang kayak Aceh ya? Bukan, Kok salah. bisa gitu? Berarti NTB kamu nggak pakai nama Lalu sih, Baik seharusnya kan? Jadi M di belakangnya ada. Baik gitu kan? Nah, gitu. Tapi memang kurang terkenal sih guys. Kurang Itu terkenal PR. NTB. NTB kurang terkenal berarti nih. Iya, dibandingkan dengan provinsi lain, saya Betul sangat sih. Harus diakui dong, karena Ya, kan memang benar. apalagi Jadi itu kan evaluasi. NTB. Apalagi Sumbawa. Kenapa lu bilang orang Sumbawa? Mereka bakalan bilang Sumba ya. Iya. Banyak tuh yang nggak tahu Sumbawa ya karena itulah kurangnya apa namanya eksistensi daerah. Perlu nggak sih eksistensi daerah itu? Perlu lah. Perlu lah ya, masa nggak perlu kan? Sesimpel Peran pemerintah juga kan, kayak gitu. Peran pemerintah dan kita juga lah tentunya Iya. kayak contoh Kiran. edukasi. Betul sekali. Terus Kiran ini saya penasaran banget kemarin pas duta sana yang paling menonjol provinsi mana? Terus menurut Kiran yang dia seharusnya juara atau pindah juara gitu ada nggak? Kepikiran Kiran kayak gitu? Enggak ada ya?
nggak kepikiran juga karena yang juara bukan juara ya, namanya itu kepilih. Oh, kepilih. Jadi kepilih untuk jadi perwakilan kita lagi di nasional itu menurut aku udah layak banget sih, memang udah layak banget. Dan di samping itu juga penilaiannya kan kita nggak bener-bener fully tahu nih penilaiannya kayak gimana. Cuman kalau ditanya provinsi mana yang menonjol, ini mungkin kedengeran bohong ya, tapi semuanya sama rata banget. Harus ada dong, pasti ada dong. Kayak contoh nih, misalkan duta bahasa nih misal paling menonjol ya. Bali dan Jawa Timur menonjol dia. Itu Iya dari sih. ini ya, dari info ya. Kalau menonjol, kalau aku bilang setara, kalau misalnya dari intelektual dan lain sebagainya itu setara. Jadi kayak ibaratkan kalau kita ngerasa diri kita punya vibes yang tertentu, terus kita dikumpulin sama orang-orang dengan vibe yang sama, itu kayak gitu kalau di Duta SMA. Cuman kalau menonjol, ada yang menonjol itu ada di bidang masing-masing. Misalnya kalau di pengetahuan internasional, misalnya pengetahuan internasional pasti Jawa lebih tahu pengetahuan internasionalnya. Jawa Terus mana nih? Jawa. Dia Jawa ada semua. regional-regionalnya gitu kan. Oh iya. Nah, regional Jawa tuh cukup modern banget dibanding. Jadi kalau kita ngerasa anak-anak NTT modern, misalnya modern versi NTT sama modern versi Jawa tuh Beda. modern Jawa tuh agak lebih kentara gitu. Modern NTB sama modern Jawa beda lah ya. Beda banget juga. Bener nggak, Ardi? Ya. Terus kalau di bidang kayak pariwisata pasti Bali. Kebetulan Bali itu regionalnya bareng sama NTB. Jadi regional NTB, Maluku, Bali Nusa itu menonjol juga. Terus dan kalau ada juga yang kayak menonjol adatnya masih kental banget kayak Kalimantan itu masih kental banget. Bagus sama dong Papua. itu. Iya, mereka hampir tidak ada modifikasi. Misalnya di baju adatnya itu udah nggak ada modifikasi sama sekali. Karena mau Otentik. dimodif ngapain, orang udah bagus gitu ya. Iya, otentik banget. Banyak menonjol semua, kali kalau ditanya aku bingung. Harus ada sih. Masa nggak ada sih? NTB Ini lah. maksa guys, harus ada katanya. Parah, Duta SMA serang dia. Tapi memang perlu sih. Terus ini kalian apa? Pas Geran setelah pulang dari sana, udah selesai nih. Udah selesai. Otomatis balik ke SMA 1 Taliwang tercinta kan? Iya. Nggak mungkin kamu pindah SMA kan? Iya. Apa Kurang ajar kalau pindah. apa yang Kiran lakukan pertama kali ketika dibilang sebagai duta SMA provinsi? Terus pas balik nih, gimana nih? Sebenarnya impression pertama setelah jadi duta itu nggak terjadi pas aku balik. Karena sebelum balik kan udah ada pengumuman dulu. Udah diumumin tuh. Jadi di sekolah udah kayak duta SMA gitu. Hal yang pertama aku lakukan secara realistis pertama adalah menutup muka karena aku malu. Malu banget. Kenapa malu? Karena itu kalau kata Umi sama Abi itu adalah transisi tanggung jawab. Jadi kayak misalnya awalnya aku orangnya mediocre, diem gitu kan, biasa-biasa aja, terus tiba-tiba ada peran kayak gitu kan, jadi ada transisi kan, kitanya harus mungkin agak lebih show. Dan kalau teman-teman bisa tanya Umi sama Abi di rumah, aku paling anti misalnya Umi sama Abi minta, dia bikin konten ini, nah, aduh aku paling anti guys, tapi akhirnya itu harus dipush kan karena jadi duta gitu. Iya. Yang pertama aku lakuin setelah dapat predikat itu ya pastinya apa ya? Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Enggak sih. Mungkin ya eval sih paling kayak aku harus ngapain ya setelah ini gitu. Kayak dipikirin matang-matang juga kira-kira sekarang kan gerak-geriknya maksudnya udah diperhatiin orang juga. Iya sih. Udah jadi Exposure-nya duta udah kan? agak lebih tinggi dikit. Udah jadi duta, tanggung jawab besar, kamu mau harus menjadi contoh sebagai Iya. semua siswa SMA yang ada di NTB. Iya benar. Kalau kamu buruk, nanti bagaimana siswa-siswa Dipertanyakan. lain? Ya. Gitu dong Kiran. Tanggung jawab besar ini. Sanggup nggak kamu? Enggak, jangan tanya aku. Sanggup nggak sanggup jalanin? Sanggup. Masa nggak sanggup? Kiran itu kan udah diceritain banyak. Terus Kiran ini, apa pesan Kiran untuk anak-anak SMA biar mau ikut duta SMA atau bisa termotivasi Untuk berkembang. Betul. Ya, pertama nggak harus jadi duta SMA ya. Betul, ya betul. Banyak banget caranya. Kadang kalau kita push orang lain, kamu jadi duta SMA ya, aduh aku nggak bisa gitu. Susah juga. Cuman ada satu quote yang aku nggak tahu dapat dari mana, tapi I believe aku dengar waktu penguatan duta SMA, namanya penguatan duta SMA. Dan itu tuh aku inget banget sampai pulang.
aku quote sendiri juga di buku dan di postingan Instagram. Itu tuh quote dari aku nih guys, jangan jadi eksklusif. Jadi menurut aku jadi duta SMA itu sama sekali nggak eksklusif. Aku sering banget ngomong ini, oh my God. Kenapa nggak eksklusif? Karena yang aku sadarin tuh Apa? Oh ya. yang aku rasain tuh sebenarnya jadi duta SMA itu memang spesial, tapi bukan yang kayak oh my God harus sanjung-sanjung banget gitu. Jadi diri sendiri aja. Karena misalnya nih teman-teman SMA di luar sana nanya gitu, gimana caranya jadi duta SMA? Aku juga pasti masih bingung banget jawabnya kayak gimana, selain ya jadi diri sendiri. Cara jadi duta SMA, ya daftar duta SMA. Benar nggak? Iya, bener. Itu jadi diri sendiri yang pertama ya. Itu Yang penting jawaban daftar aja dulu kan. Ya. Cara jadi duta SMA. Ya. Tapi kan di situ bagaimana cara kita menjadi orang yang berkembang. Kalau cara jadi orang yang berkembang ya balik lagi jadi diri sendiri. Terus cari apa ya? Cari jalan-jalan kecil yang bisa mengantar kamu ke tempat-tempat yang lebih besar atau ke potensi-potensi kamu yang nggak pernah kamu ketahui, misalnya kayak gitu. Banyak kok guys di Taliwang, di Sumba Barat, Banyak. komunitas-komunitas yang seru buat diikutin, forum anak, forum genre itu Itu udah juga keren banget. komunitas Sumba Produktif juga, mereka juga sering mengadakan apa namanya diskusi-diskusi. Benar nggak sih? Kan Kiran nggak hadir kemarin. Kan Oh Kiran iya, ke Jakarta, ke Bogor. iya aku ke Bogor guys waktu itu sehari. Baiklah guys, itulah kisah Kiran. Apa namanya? Biografi. Sedih, suka, senang, duka semuanya di Kiran alami selama menjadi duta SMA dari Ya, amin. dari kabupaten, provinsi, nasional. Ya. Ya, Baiklah semuanya, terima kasih sudah menonton. Semoga ini bisa menjadi bekal dan informasi bagi kita semua. Tetap semangat, belajar terus, keep moving, and still apa sih? keep growing Oke, juga. keep growing ada. Nokton apa ya tadi? Ya mau, intinya tetap semangat. Oke? Bye bye. Pamit ke? Saya Kiran. Langsung aja pamit gitu. Kiran tutup. Dadah teman-teman, makasih ya udah nonton. Dadah. Kamu nggak direkam sama Ardi? Wah, Bahaya. parah. Ada suaranya.